Udah ini? Oke, sekarang kita wawancara sama Babe dan Fatih. Yes, nice. Nasi pegang mah gimana nuju? Iya, lo kan bisa lo dia yang pakai baju ini kan tinggal naik. Lu nyuruh gua lu. Punten. Iya. Cie. Iya. Mudah-mudahan Pak Ming terhibur. Yang lain gua nggak pikirin. Oh, apa hubungannya? Masa berdusta di depan Ustadz? Saya jaga motor. Contoh ngomong jorok gimana? Udahlah, nggak usah lah. Contoh aja. Jauh nggak usah. Lu suka mancing-mancing. Nice. Nice people. Nice. Iya. Gimana Ci? Udah banyak kan kita nih. Ya lo kehidupan sehari-hari lo kayak yang di Instagram gak sih? Maksudnya kehidupan sehari-hari kayak di Instagram tuh. Maksudnya lo kayaknya Fatih galak dah sama lu gitu. Nurut itu banget hampir kayaknya lah, hampir ya. Hampir gimana? Hampir mendekati. Enggak, itu kan disuruh. Iya. Enggak, berarti enggak sebenarnya enggak gitu Fatih sama Babe. Enggak nyiksa sih, cuman emang galak loh. Di Instagram itu semuanya bisa hampir lah. Kalau kita adegannya galak, kehidupan sehari-harinya mungkin hampir galak. Iya. Kalau kadang-kadang romantis, itu sudah tidak mungkin. Tidak mungkin. Itu cuma skrip. Iya. Kalau misalnya adegannya lagi marah, bisa jadi pas syuting itu memang lagi marahan. Jadi natural dia marah. Iya, makanya kayaknya natural banget gitu Fatih, Betul. nggak harus berakting gitu. Kayaknya. Memang dia diem aja, karakternya kan memang apa ya, kalau Judas. Galak, iya. Galak. Muka diemnya tuh muka Judas gitu Muka ya. Judas. Iya. Padahal emang Judas gak sih lo, Fatih? Tergantung situasi sih. Lo emang ini ya Fatih, maksudnya memang sering acting gitu. Latar belakangnya? Enggak, jadi tuh awalnya yang konten yuk gitu waktu 2020-an gitu ya, 2021-an gitu. Ya udah, terus bantu-bantuin. Covid lah. Iya, Ya, pas bantu-bantuin dia gitu doang. Tapi natural ya? Iya. Iya. Awalnya sih kaku, lama-lama kok. Kalau di rumah itu rata-rata orang semua aku pekerjakan. Jadi yang jaga anak dulu aku ajak syuting. Saya nggak bisa, coba dulu. Tapi rata-rata semuanya bisa. Jadi menurut aku kalau syuting itu ala bisa karena biasa. Kalau dulu kan kesannya kalau ngelihat artis kan, wah susah nih actingnya. Sekarang dengan YouTube semua orang berkonten, kayaknya semua orang bisa acting, bisa syuting kalau dipaksa sama kebiasaan. Terus juga mungkin karena orang itu aja, jadi nggak malu. Kalau awal-awal pasti kan kayak malu dilihat orang gitu kan. Iya, karena kan timnya itu aja kan. Timnya kan juga kita udah deket. Gitu. Syuting juga di rumah gitu. Iya, jadi tempatnya nyaman gitu ya. Jadi semua main satpam kita syutingin. Awalnya grogi, lama-lama ketagihan. Terus kayak Mbak awalnya nggak bisa, pas syuting dia lebih bagus aktingnya. Terus semua ya sekarang udah nurun ke anak kan. Ya kalau Bam Mino mah sekarang udah bisa dia, Bam nanti kamu mau ikut syuting nggak? Kadang-kadang malah minta, Bam Mino syuting nggak Pak? Iya, jadi kita lagi syuting, tiba-tiba dia mau syuting. Ya udah nanti kamu masuk, kamu pura-pura marah gini-gini. Oh iya bisa jadinya. Ikan aja lo ajak syuting. Ikan diajak syuting. Ikan mati aja masih jadi syuting ya. Masih biara ikan gak tapi? Masih. Mahal-mahal itu Be. Iya, dulu kan lagi mania-manianya belinya nggak mikir. Sama lagi duitnya juga lagi kenceng dulu kan, jadi mikir. Kalau sekarang kalau bisa dijual, jual itu. Lah emang ini nggak itu ikan tuh nggak cepet ininya. Barang hobi, Cing. Barang hobi itu kalau kita mau jual cepet murah. Kalau mau jual yang harganya bagus, sesama hobi. Tapi sekarang lagi nggak naik. Dulu waktu zaman Covid, aku beli bekas aja ke orang. Kan aku banyak beli bekas kan. Apaan? Ikannya. Ikan. Kok ikan ada bekas sih?
Maksudnya apa? Udah gede gitu ya? Enggak, itu kan ikan Jepang. Iya. Jadi orang yang beli aslinya tuh yang memang impor dari Jepang. Oh, Dia melihara, udah bosen, aku beli gitulah. Jadi ada sertifikatnya, ada surat-surat waktu pengirimannya lengkap. Jadi istilahnya beli second lah, tangan kedua. Oh, tangan kedua. Ya bukan bekas lah. Iya. Masa ikan bekas? Kayak tas ya, second. Iya, Gitu. iya. Itu berapaan, Be? Waktu kalau yang asli-aslinya tuh, yang Kalau dia impor dari Jepang bisa 50 juta. Buset. Satu. Boleh lo sama bini lo, emang boleh? Ya ini dia nih, pas acara ini nih ketahuan nih. Kayaknya bilangnya kemarin lokal. Enggak, ini lokal. 1 juta katanya. Kan dulu sistem keuangan kita masih aku yang pegang 100%. Jadi dia nggak tahu. Taunya pokoknya nih aku kasih sekian, udah. Per bulan untuk Per operasional. bulan, ya. Kalau misalnya dia butuh misalnya mau tambah jajan-jajan aku tambahin. Tapi dia nggak pernah tahu keuangan aku dulu waktu awal-awal nikah. Disitulah aku hancurnya. Beli-beli gituan Hobi ya? semua Aku beli. Jimny. Terus Jimny. Bangun-bangun. Nggak bisa karena megang kaget kan. Dulu kan stand up tuh menurutku dulu udah lumayan. Cuman semenjak era digital waktu Covid itu aku meledak tuh, Cing. Jadi di saat Endorse segala macam. meledak. Apalagi yang waktu itu viral yang di 9gag apa segala macam. Terus beberapa kali iklan di 9gag itu kan waktu Covid tuh wah jor-joran itu. Rezeki nomplok lah ceritanya. Iya. Pegang duit banyak tapi istri nggak tahu kan makin leluasa kan. Akhirnya belanjanya hobi semua. Beli Jimny sampai 2 mobil Jimny, modif. Berapa? Ada yang sampai 250 juta, harga Jimny cuma 40 juta. Wah, kacau, Satu Fatih. mobil. Tapi semua dibohongin orang, jadinya nggak berkah. Ya karena bohongin aku. Jadi mobil, Harga pintu mobilnya berapa dibohongin jadi orang berapa? ada aku masukin YouTube juga tuh. Jadi dimasukin ke bengkel, harganya dinaikin, barangnya jelek apa segala macem. Jadi dimainin orang. Jadi pas lihat bonnya aku naikin ke YouTube, orang juga pada wah dia dikebulin tuh harga segitu. Misalnya harga catnya yang harganya sekian jadi sekian gitu. Iya. Akhirnya dijual juga sekarang Jimny. Nggak bisa, sulit juga dijualnya. Sulit dong. Kalau mau dijual ya jadi 50 juta untung 10 lah. Iya. Barang hobi. Kayak beli bahan aja ya maksudnya ya. Modifnya nggak dihitung ya. Modifnya nggak dihitung, susah gitu. Karena orang kan mau beli belum tentu sesuai dengan modif mereka kan. Iya benar. Jadi turun harganya, makanya nggak aku jual, sayang. Nah sekarang udah ke Fatih semua ini ya. Ya kan pakai rekening PT udah kan. Jadi ya emang tokennya yang megang Yang Fatih. pegang. Nggak bisa jadi lo mau. Jadi aku sekarang mau apa minta transfer nanti dipakai token dia baru gitu. Jadi sekarang aku yang digaji per bulan. Dijatahin. Iya. Nggak dijatahin kan kalau memang iya minta per bulan. Habis itu kalau misalnya mau apa-apa ya tinggal transfer. Tukang transfer aja sebenarnya. Tapi aku juga nggak bisa minta banyak, pasti merepet. Buat apa banyak-banyak gitu. Jadi transfer juga berkali-kali jadi 3 juta, 5 juta gitu. Nggak ada 3 juta. Minta tuh. Per hari 3 juta. Enggak lah, mana ada per hari 3 juta. Per hari 3 juta. Banyak banget jajan. Masuknya aja nggak tiap hari kok per hari 3 juta. Gimana? Jajan apaan tiap hari 3 juta? Iya. Tapi kan kemarin lo sempat sakit ya, Be? Ya itu menurut lo ujian yang lebih susah mana? Dapat ujian nikmat atau dapat ujian sakit? Berat, pertanyaan yang berat. Iya, maksudnya Fatih kan ke embet-embet ya. Waktu lo nikmat dia bohongin dia terus. Iya. Waktu sakit dia ada di sisi lo terus. Lo nggak terpukul sebagai laki. Ya kalau menurut lo lebih ini mana ujian-ujian itu? Ujiannya yang pasti lebih beratnya pasti lebih berat sakit kayaknya. Iya. Ujiannya lebih berat sakit. Cuman lebih bermanfaat mana? Kayaknya lebih pada saat sakit tuh lebih banyak hikmah yang diambil lah, bisa banyak diambil lah. Bisa jadi lebih tahu bisa jadi lebih tahu betapa berharganya ketika kita sehat. Iya. Jadi tahu wah ternyata selama ini di rumah tuh nggak ngapa-ngapain ya. Dulu waktu sakit tuh kebayang wah kalau aku sehat kayaknya aku pengen ini. Dulu waktu sakit waktu sembuh kayaknya di rumah
kurang greget gitu loh. Iya, kurang girohnya gitu ya. Iya, kurang semangatnya untuk kurang ya. Mau cari duit, untuk beribadah, untuk apa semuanya kayak kurang gitu loh. Iya, kurang menikmati hidup, kurang dulu kemana-mana mager karena aku orangnya mageran. Iya. Kayak misalnya ke sana yuk, mager. Nongkrong sama teman aja aku jarang, Cing. Jadi kayak misalnya yuk riding, teman-teman ada di grup tapi nggak pernah banget. Tapi sekarang semenjak sakit jadi kayak wah sayang nih, harus dinikmati nih hidup nih, bersosial terus kalau ada kesempatan diambil gitu-gitu tuh, jadi lebih apalagi pas COVID uang datang sendiri ya. Iya betul, nggak usah dicari ya, maksudnya endorse kan yang nyari. Betul, biasanya kita nggak perlu nyari ya, pekerjaan mudah lah di rumah doang. Iya. Kalau Fatih gimana tuh kemarin pas lagi Babe sakit? Waktu sakit, ya kaget karena kan emang diagnosisnya pertama kan yang kemarin itu tuh parah. Terus dia juga jarang sakit, Cing. Maksudnya sakit itu waktu itu operasi amandel waktu masih di Medan tuh. Terus abis itu ini memang sakitnya paling demam, terus minum obat udah sembuh gitu kan. Ini tiba-tiba tuh 5 hari kita lagi ngawanin dia acara di Medan, nggak sembuh-sembuh, minum obat penurun panas juga menggigil sampai 39 gitu. Sampai akhirnya balik ke Jakarta tetap ada job. Habis itu dia langsung ke IGD, panik lah, maksudnya kok sampai ke IGD, biasanya kan nggak apa-apa gitu kan, dia paling pusing-pusing biasa. Ya udah pas cek itu kirain ya udah DBD gitu rupanya itu, dan ngelihat dia setiap hari itu naik turun demamnya, dikasih obat penurun panas, tapi habis itu menggigil lagi. Tapi kita nggak bisa apa-apa kan, maksudnya dokter juga belum bisa kasih obatnya karena harus nunggu tes yang seminggu itu. Tes darahnya itu. Jadi ya, wah kasihan loh waktu itu lihat dia tuh kayaknya pengen ngeluh, terus denger dokternya diagnosanya waktu itu yang leukemia itu, tapi dia tetap harus positive thinking. Dia tuh tipenya nggak pernah ngeluh gitu, kayak kamu nggak apa-apa, ya nggak apa-apa ya kita jalanin aja kayak gitu. Iya. Waktu yang di grup stand up kan pertama juga lo dikabarinnya leukemia ya, Be? Iya. Iya. Lo perasaan lo gimana pas dibilang gitu tuh, Be? Wah, sebenarnya ya campur aduk, Cing. Campur aduk. Kaget, itu pengalaman aku kaget seumur hidup itu. Belum pernah aku sekaget itu. Belum pernah aku surprise dan kekaget itu, karena nggak nyangka orang beberapa hari yang lalu, maksudnya nggak sakit parah kan, cuman pusing-pusing aja, langsung dibilang leukemia tuh kaget lah pasti. Langsung kayak, akhirnya bisa juga ya aku kena kanker ya gitu, kanker darah. Aku tanya sama dokter, dok, aku pastikan lagi kan, leukemia ini kanker darah, dok. Iya, oke. Terus penanganannya yang kayak ini ya, dok, kayak di kemo di gitu apa? Iya, nanti penanganannya macam-macam. Salah satunya ada di kemo. Itu aku langsung mikir panjang jauh tuh. Nanti aku berarti bentar lagi bakal botak. Aku harus bikin konten yang, ya aku bikin konten. Kepikiran aku konten. Aku harus bikin apa bisa-bisanya ya? Bikin konten dia bisa-bisanya waktu sakit itu. Ya itu kan kayak kemarin masih ada promo dadar beredar ya. Kamu yakin? Karena dia pusing sekali kan, 39 itu kan pusing pasti kancing. Terus kamu yakin kamu mau berkonten? Iya nggak apa-apa. Maksudnya karena minggu depannya mau launching, dia juga mungkin nggak enak kan, nggak ada promo apa segala macem, nggak ada persiapan. Ya udah jadi ya. Waktu pas yang nge-rap itu tuh 2 hari atau 3 hari setelah keluar itu juga dia pusing. Makanya gini tuh karena emang beneran pusing. Iya. Karena ada tanggung jawab kan, ini kita baru bikin brand. Iya. Ada duit aku, ada duit orang juga di situ. Terus pasti kan orang mitraku, partner aku juga berharap aku kan sebagai orang yang di depan ini kan untuk mempromokannya itu. Harus optimal lah ini. Iya, harus optimal lah. Masa grand opening udah akunya nggak dateng, nggak promo, akhirnya aku paksain harus itu. Iya. Katanya lo udah siap-siapin. Ya itu salah satunya aku mikir juga, mudah-mudahan nih bisnisnya lancar. Jadi kalau misalnya pun ada apa-apa, ada pertinggal lah pokoknya per bulan kira. Kan aku ada bisnis di Medan. Di Medan itu rata-rata dapat nggak gede lah, dapat 5-6 juta lah dapat dari kafe yang aku buat. Dapatlah dari situ, bisalah buat belanja-belanja pokok. Udah aku hitung-hitung tuh, nanti bisa belanja pokok. Terus kalau konten lo ngomongin ke Fatih nih? Iya, ngomongin. Jadi kita kan
makin mewek kan, maksudnya kamu nih ngomongnya apa, kan belum tahu nih hasilnya, bisa aja dokternya salah, tapi emang dokternya waktu itu tiap hari ngomongnya gitu sama dia, jadinya kita tiap hari masuk jadi kita gitu. Di otak kita tuh Babe leukemia, ya udah kita jalanin bareng-bareng ya gitu. Ya, ini penyakit kamu cukup serius dan kamu bisa dibilang ini kondisi kritis karena darah udah 0. Setiap hari turun. Darah putih 0. Jadi darah putih itu kan penting, Cing, untuk buat ngelawan penyakit. Iya. Aku nggak ada perlawanan, Cing, udah 0. Jadi apa tiba-tiba ada penyakit masuk langsung parah. Sekedar flu doang juga bisa jadi parah. Iya, makanya waktu itu ada sempet bahkan bunga aja nggak boleh masuk. Ada orang datang ngejenguk bawa bunga, nggak boleh masuk. Jadi bunga ini istrinya Heri Hore? Bukan. Oh, bukan. Yang BCL tapi. Waduh. Yang BCL masa di luar masuk sih. Kalau BCL boleh ya. Kamu yang keluar gitu. Iya. Itu saking takutnya ada apa di bunganya katanya, itu. Iya, ada gitu. Terus kayak jangan banyak yang jenguk, kayak sempet juga tuh teman-teman komik nggak boleh jenguk. Ya belum bisa nih kata dokternya. Terus abis itu temannya datang, dia lebih happy, nggak semurem kemarin waktu pas itu. Terus aku gimana nih, teman kamu banyak yang mau datang, nggak apa-apa. Silaturahmi itu memperpanjang umur katanya gitu kan. Dia pikirannya udah mati aja gitu. Aku pikirannya mati sih, udah karena disuruh jual ini jual itu. Karena juga berasa di badan tuh kayak lemes gitu, kayak nggak bisa ngelawan itu. Dan udah mulai ada hayalan-hayalan, Cing. Jadi mungkin karena demam tinggi, menggigil 40 sempat waktu itu. Terus juga menggigil, tidur tuh pusing. Jadi tidur sampai dikasih obat tidur. Jadi antara kata orang kan kalau minum obat tidur kan enak nih ngefly kan. Iya, emang. Aku ngefly tapi tetap pusing. Jadi antara ngantuk tapi pusing, jadi macam-macam tuh halusinasi. Ada orang kayak datang gede. Jadi kayak sempat mikir berarti logikanya kenapa orang mau meninggal tuh suka nih udah ada yang masuk tuh di depan, udah gitu-gitu kan suka ada kan. Kayaknya salah satunya gara-gara memang dia antara sadar dan nggak sadar. Iya. Jadi aku udah sempet kayak ada orang datang tiba-tiba bukan tapi tidur apa gitu-gitu tuh, udah halusinasi segala macam. Jadi aku udah deg-degan lah pokoknya. Nah itu suruh jual apa aja Fatih? Koi kayak gitu-gitu, terus katana kan nggak ngerti kata dia gitu. Itu Vespa tolong ya, bilang sama timnya kan, tolong ya Nan itu nanti coba dijualin di karena foto. Kan di foto karena kan mungkin aku nggak ngerti kan, nggak ngerti nanti ngurusnya apanya segala macam. Ngomongnya apa sih? Udah bilang pokoknya nih dari Medan, kafe di Medan ada lah 5-6 juta rutin tuh dapet. Terus ini dadar beredar ini yang baru buka, mudah-mudahan rame, makanya kita promo. Jadi paling tidak biar kamu kayak Crazy Rich gitulah ya kan. Financial freedom. Walaupun freedomnya ya paling 10 juta sebulan lumayan. Iya. Financial freedom. Ngomongnya tuh udah yang ngelantur kemana-mana gitu. Udah yang kayak Terus itu cuman didasari ketakutan ya, ketakutan lo meninggalkan istri anak tanpa Iya, ketakutannya bukan takut ininya, takut matinya iya. Takut matinya tuh lebih amal aku cukup nggak ya ini. Iya. Nah, tapi lebih parah, lebih takutnya lagi meninggalkan mereka, anak-anak masih kecil. Iya. Si Fatih juga kan dia bisa dibilang nggak kerja lah, ibu rumah tangga kan. Jadi apa yang bisa jadi aku bilang juga, Pak, kamu juga tetap harus berkonten nanti. Kamu bisa berkonten, siapa tahu mudah-mudahan bisa berjuang lah untuk cari duit. Itu pas ngomongnya pas lagi gimana itu? Pokoknya waktu itu dia berduaan doang nih ngomongnya. Iya, dia ulang tahun, dokternya datang. Ini kayaknya bukan DBD, ini kayaknya leukemia akut dan segala macam. Dokternya keluar. Itu maghrib tuh kan, dokternya keluar, terus dia langsung kayak diem. Ini udah mau netes nih kan, Cing, tapi udah ditahan-tahan nih, takut dia nanti makin down gitu kan. Terus abis itu bentar ya, kita sholat dulu. Padahal sholat bisa di kamar kan, tapi aku ke musola karena takut dia lihat aku nangis kan. Setelah itu balik, kakak sama timnya pulang, ngomong berdua, kamu nggak sedih katanya. Wah nggak, langsung lah kan keluar. Abis itu dia ngomongnya kayak gitu. Ini kayaknya nggak, kalaupun nanti memang leukemia, abang udah baca-baca. Nah dia tuh tipikal kalau sakit, kayak kemarin waktu itu awalnya dia gula ya.
kamu ada diabetes, dia langsung cari tahu tuh. Dari situlah dia sebenarnya diet juga. Kalau itu dia gemuk banget kan. Terus habis itu dari situ diet. Jadi dia tipikal kalau sakit tuh emang dia cari tahu banget gitu. Iya. Sampai dia ngulik. Jadi dia tuh udah pasti pikirannya tuh kemana-mana karena kalau kita baca ya leukemia itu serem-serem kan artikelnya. Iya. Udah ngomong gitu, udahlah jangan ngomong kayak gitu. Siapa tahu dokternya salah kayak gitu. Kan kita belum tahu hasil labnya yang lain, masih seminggu lagi. Lo asuransi gak, Be? Asuransi. Alhamdulillah ya. Iya. Alhamdulillahnya asuransi memang penting itu ya. Iya. Be, waktu itu lo memperkirakan berapa lama hidup lo, Be? Aku memperkirakannya agak lama sih. Maksudnya nggak pada saat itu. Bukan maksud gue, kayaknya gue berapa bulan lagi atau berapa? Iya. Maksudnya nggak secepat kayaknya di rumah sakit ini deh. Enggak. Mikirnya kayak setahun 2 tahun mungkin gitu kan. Masih ada spare. Karena aku ini ngeliat juga orang-orang yang berjuang gitu. Orang-orang yang berjuang tuh rata-rata, karena aku juga nonton Netflix di film-film juga masih ada jeda tuh biasanya. Kamu belum ganas, tapi mungkin ganasnya setahun 2 tahun gitulah. Jadi ada jeda lah ibaratnya. Apalagi kalau fase awal terus ditangani, kayaknya masih kemungkinannya probabilitasnya masih panjang lah gitu ya. Iya betul. Jadi masih ada, walaupun keluar, makanya aku masih ada kepikiran aku bakal menjalani kemoterapi, bakal botak, bakal itu kan katanya kulit bisa kayak kebakar. Semua bisa siap kan. Apa yang aku harus lakukan ya pada saat itu ya, konten apa yang supaya orang nggak iba ngelihatnya tapi tetap terhibur gitu. Gimik apa? Aku udah mikirin semua tuh gimana-gimananya. Iya. Gue sih bisa ngerasain sih karena waktu itu gue pernah di kantong empedu gue katanya udah berbatu. Terus suruh operasi. Itu aja gue sama istri gue udah ini ya gitu, gue udah takut mati gitu. Iya. Fatih, gimana sih ya perasaan seorang istri ngelihat ya? Kalau diinget lagi sekarang tuh masih berkesan kali rasanya tuh, kayak dari dokternya bilang, terus ada rasa kalau aku nggak terima kok kayaknya aku nggak tahu diri. Maksudnya nggak terima tuh maksudnya kok kayak gini, ya Allah kan nggak mungkin gitu, nggak berhak gitu kan. Jadi cuman minta ya udah nggak apa-apa, pasrah kalau memang leukemia. Semoga diagnosanya yang paling ringan. Maksud aku tuh mungkin yang diagnosa 1 gitu, jadi dia biar stadium 1, jadi biar kami tahu apa-apa aja gitu kan. Langkah-langkahnya, Maksudnya jaga dia biar dia kuat kayak gitu. Jadi tuh emang udah bilang nggak apa-apa kalau memang dikasihnya kayak gini cobaannya. Kita bareng-bareng ya, kita sama-sama gitu, udah ngomong kayak gitu. Tapi terus akhirnya alhamdulillah hasilnya bukan itu. Ya nangis lah depan dokternya juga kan. Nangis. Hasilnya adalah, penyakitnya adalah anemia plastik. Anemia itu kan kekurangan sel darah. Ya. Kalau anemia plastik kekurangan seluruh darah. Kalau anemia itu cuma darah merah. Ya. Kalau ini trombosit, darah putih, leukosit kan. Kandungan di dalam sel darahnya. Jadi semuanya. Iya, karena penyakit anemia plastik itu tulang sumsum ketidakmampuan memproduksi darah. Iya. Itu apa penyebabnya? Itu memang bawaan atau penyebabnya autoimun. Oke. Jadi autoimun yang menyerang tulang sumsum. Jadilah anemia plastik. Terus pertanyaannya kenapa bisa autoimun? Nah itu juga dokter nggak tahu ya. Autoimun itu memang kita nggak tau ya. Tapi ada nih kejadian lucu yang memang belum pernah diceritakan di podcast sebelumnya. Ini spesial ya. Anjay. ANJAY. Jadi pada saat aku sakit, demam menggigil, udah mau, ini kayaknya udah nggak tahan lah nih. Antara obat tidur lagi di samar-samar aku dengar kayak ada ceramah. Wah, ini apa aku kayak ada malaikat yang sedang menceramahi. Aku dengerin lah, makin lama sayup-sayup aku dengari ceramah apakah itu. Setelah aku dengari rupanya ceramahnya kayak seorang ustadz, tapi dia sedang ceramah kiat-kiat meruqyah. Kiat-kiat meruqyah dari pengusir setan dalam jiwa. Aku dengari rupanya istri aku di sudut tengah malam lagi dengerin ustadz cara-cara mengusir setan. Aku curiga, ini orang mau ngapain? Ini orang mau ngapain? Aku udah makin,
jangan-jangan mikirannya aneh-aneh nih. Iya. Kenapa dia mikir-mikir di tengah malam dia cara-cara meruqyah, ciri-ciri orang yang kena setan. Kok dia dengerin itu? Aku udah nggak iya nih. Besok paginya aku langsung, kamu sini, saya duduk lang. Tadi malam aku kayak denger ceramah-ceramah, aku pikir ceramah-ceramah apa menguatkan. Kok kamu ngapain denger ceramah orang meruqyah, ceramah orang cara mengusir setan apa? Kamu, dia bilang ya kamu siapa tahu kamu percaya nggak guna-guna? Guna-guna biasa istri muda. Lo curiga dia punya istri muda. Guna-guna istri muda. Kamu percaya nggak guna? Itu aku langsung emosi itu. Orang udah sakit kayak gini, ada dokter yang bilang gini, guna-guna apa? Aku bilang. Enggak, tapi kita kan apa salahnya mencoba? Siapa tahu dari berbagai ini, aku bilang. Waktu itu aku langsung, aku males ngejelasin, capek berdebat. Kamu tidur di sebelah sini, aku bukain pesulap merah melawan, siapa sih pesulap merah melawan? Gus Samsudin. Gus Samsudin. Nih waktu dia melabrak, ini cara ngobatinnya nih, kamu tonton nih, sampai habis. Dia kan orangnya sering aku kasih video, nggak ditonton. Aku tungguin sampai habis setengah jam. Jadi Jadi nggak ada itu orang apa segala macam. Rupanya dia dapat info dari temennya. Bukan, kayak ada dari saudara gitu kan. Mungkin mereka shock tiba-tiba kenapa kan sehat-sehat aja, kenapa babe gitu. Nggak percaya, tapi kok makin kesini kok gimana gitu-gitu. Gimana kesehatannya? Iya ini tiap hari kan memang turun tuh, karena memang belum tahu obatnya apa kan. Tiap hari turun. Iya nih aku ke guru abang ke guru ngaji katanya gitu. Udah dilihat fotonya babe. Harusnya nggak usah percaya kan 2023. Tapi entah kenapa foto. Itu tuh kayak enggak, jadi lo ngirim foto apa saudaramu? Enggak, dia lihat foto gitu. Dia lihat fotonya ditunjukkan ke ustadznya. Iya, maksudnya foto lagi sakit? Enggak, foto aku foto aja, foto dari mana aja ya. Oke. Nih, babe nih. Dikasihnya ke foto ustadznya. Terus ustadznya bilang, dia nih kena guna-guna nih gitu. Udah gitu-gitu ngomongnya. Dia nunjukin foto aku gitu. Mungkin dalam hatinya, artis nih lumayan. Iya. Iyalah. Artis nih lumayan nih. Sampai dia bilang kalau kamu mau, dia bisa datang ke sini segala macam mau dari luar kota kan. Wah, niat kali nih mau. Iya. Diongkosin pasti. Iya. Makanya aku itu waduh marah minta ampun tuh. Enggak, aku tuh kan memang kan kalau dari ustadz itu kan emang ada. Ya gitu kan ada, tapi tidak ada ustadz yang ngeliat foto nih kayaknya guna-guna. Iya, itu sebenarnya harusnya nggak lihat kan. Akhirnya dikasih nonton nih, baru dikasih nonton yang lain. Udah diem lah kan udah. Tapi itu kan salah satu bentuk kepedulian sebenarnya, Be. Iya, bentuk kepedulian. Cuman ya jangan sampai mengarah ke yang enggak lah maksud aku. Gitu. Iya. Udah begitu. Lah, kalau ruqyahnya sih benar, maksudnya ya benar ada. Baca-baca. Tapi kalau dia dari foto jarak jauh apa gitu-gitu aku agak-agak nggak percaya juga ya. Takutnya nanti dia jambak dari sana, aku sakit di sini. kan katanya gitu kan. Iya. Jarak jauh. Ya, tapi penyakit yang ini bisa diobati. Ada programnya juga untuk bikin pulih sampai sembuh total ada. Ada. Sembuh total itu pasti ada. Semua penyakit pasti ada, aku yakin. Nah, cuman kabar baiknya penyakit ini tuh di Malaysia sama Singapura sudah ada rumah sakit yang khusus menanganinya. Oke. Misalnya kayak di Singapura satu rumah sakit, di Malaysia ada satu rumah sakit yang memang dia khusus menangani anemia plastik ini. Dan spesialisnya memang bagian tulang sumsum. Iya. Keberhasilannya sih katanya bisa 90%. Jadi kayak transplantasi tulang sumsum. Jadi tulang sumsum aku tuh diganti lah yang baru. Diganti dengan siapa? Diganti dengan saudara kandung atau mungkin orang donor. Iya, misalnya orang bule kan kita bisa milih yang orang bule. Iya, yang ganteng, siapa tahu bisa nambah tinggi lagi. Ditempel di sini rusuk. Itu yang diganti tulangnya. Iya, belakangnya ini di aku nggak tahu ya transplantasi tulang sumsum tuh. Apa sumsumnya aja dimasukin? Iya, kayaknya biar dia bisa produksi lagi. Jadi yang rusak itu diambil, digantilah sebagian sedikit dari orang yang sehat atau saudaranya, kakaknya gitu, dimasukin gitu, biar bisa produksi lagi. Jadi tanpa obat. Kalau sekarang kan masih pakai obat. Sekarang aku pakai obat nih. Obat autoimun tuh. Itu
berapa lama lo harus, maksudnya ini setelah pengobatan terus bisa transplantasi atau sebenarnya sekarang pun bisa? Bisa, sekarang pun bisa. Cuman setelah dari situ itu kita di sana perlu pemantauan. Recovery-nya harus dipantau. Iya, 90 harian dipantau di sana. Jadi memang walaupun nggak di rumah sakit atau di apa, tapi memang mereka memantau itu sebulan di rumah sakit misalnya. Habis itu mereka mau ngecek efeknya setelah dimasukin itu apa nih ke badan, normal nggak, berhasil nggak. Jadi 90 hari itu masa pemulihannya. 90 hari itu masa pemantauan setelah itu. Gitu. Lo udah masuk ke langkah-langkah itu, fase itu lo udah mulai nyari orang-orangnya atau? Udah, masih kalau dokternya udah cari dokternya rumah sakit udah dapet. Terus yang mau transplantasi juga kakak aku mau. Iya, dites dulu sih sebenarnya. Dites dulu gitu ya. Jadi tinggal jalan aja sebenarnya nih ke pemantapan. Tapi masih itu duit lah juga duit. Karena kan ini selama 3 bulan kita kosong tuh jadinya di Malaysia terus misalnya. Tapi secara ini asuransi di cover sih rumah sakitnya. Rumah sakitnya. Tapi kan kita nggak selamanya di rumah sakit tuh, pemantauannya tuh jadi kayak berobat jalan ya. Iya. Stay di sana. Iya, sewa apartemen. Terus kayak kita nggak bisa ngambil kerjaan. Betul ya. Duit keluar tapi masuk nggak ada. Iya. Dadar beredar nggak ada yang jagain. Iya kan udah dihitung tadi financial freedomnya 10 juta kan sebulan masuk 10 juta. Nggak freedom kali kan. Iya, malah terkekang ya, mau ngapa-ngapain. Mau ngapa-ngapain jadi ragu gitu ya. Dadar beredar yang terakhir dia buka di deket sini nih. Pejaten. Di Pejaten. Iya, betul. Yang awalnya di mana? Di Sunter. Masih tapi ya di Sunter? Masih, alhamdulillah. Iya. Rame, alhamdulillah rame. Jadi bisa financial freedomnya bisa 10 juta lebih sih. Kalau dari alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Lumayan lah. Iya. Kalau cuma nggak freedom kali kan dipegang istri juga. Kalau dulu kan betul-betul freedom kan. Lo freedom buat lo bukan freedom. Iya, mending sekarang udah mikir apa ya kan? Iya. Freedomnya buat aku senang. Tapi lebih tertata lah. Sekarang ada target. Dia target punya rumah. Gitu. Oke. Maksudnya rumah yang bisa lebih luas lagi, yang bisa lebih buat anak-anak main gitu. Anak udah mulai gede. Iya. Mau kamar sendiri, kita kamar bertiga tuh, berempat di kamar. Iya. Si Bambi udah kemana sana. Iya. Jadi perlu ruangan yang lebih besar. Makanya sekarang dia mainnya kayak anak dulu, mainnya di luar terus, jarang di rumah. Lah mainnya sama siapa? Orang gede. Kawan-kawannya. Di komplek itu ada anak kecil nggak? Dulu sih ada, cuman sekarang udah pada sekolah, ada yang pindah juga. Kayak dulu kan main sama anaknya Bang Jegel kan, sama Nani. Sohibnya. Jadi udah cabut. Jadi ya dia main-main layangan sendiri, paling diliatin sama mbaknya atau sama adeknya doang. Tapi masih di pagar komplek itu sih. Cuman main layangan, main parasut lah segala macem sama dia. Ini yang kerja sama aku kreatif sama si Adnan. Mainnya sama yang orang gede. Gede banget ya. Gede-gede semua mainnya. Iya. Nanti dia dewasa sebelum waktunya. Itu makanya. Memang begitu pikirannya. Jadi dia gara-gara sering main sama orang-orang gede, agak kesusahan bermain dengan anak kecil sebayanya. Itu psikologinya kita juga ini. Jadi kayak apa sih ini terlalu anak-anak gitu kali ya, jadi dia terlalu dewasa. Sama kawan-kawan sekolahnya atau apa, kok anak ini sendiri. Jadi teman-temannya di sana, Bamino sini, dia nanti di sana sendiri. Nanti teman-temannya udah pergi, baru dia pengen main yang tadi temennya itu gitu. Nanya juga kan, ini kenapa kok kayak gini? Ya salah satunya itu, karena dia mungkin udah terbiasa main sama orang yang lebih gede, jadi pusat perhatian juga kan. Benar, sering dilayani. Iya, jadi kalau sama yang seusia dia kan ya kayak betul. Main aja bareng, ada konflik ya konflik bersama. Betul, gitu. Iya itu dia jadinya. Jadi dia kesusahan. Emang sekarang apa sekolahnya? Preschool gitu? TK udah TK. Oh, udah TK. TK. Iya. Memang katanya agak kesulitan kalau terlalu sering dilayani di saat kecil ya. Sosialisasi sama anak-anak seumurannya gitu. Kalau ngobrol kan mungkin kan dia diliatin kan, tapi kalau sama yang seusianya kan dia ya mereka rame-rame kan. Iya. Kalau ngomong aja kan anak kita ngomong semua akan perhatiin ke dia. Iya. Kalau dia spesial kan. Iya, lucu betul. Nih apa spesial. Digitu-gituin, makin lah dia. Iya. Oke, ini dadar beredar ininya apa aja sih, Beh? Menunya, Beh, kayak banyak banget sih, Beh. Dadar beredar itu yang pasti menu utamanya telur. Telur sama nasi. dadar. Ya.
Dadar biasa atau di dalamnya dimasuk-masukin? Dadar biasa. Oke. Dadar biasa, cuman dadar biasa yang model kriuk lah. Iya. Yang pinggirannya kriuk, tengahnya masih bisa kayak dadar gitu. Iya. Nah, yang bikin spesial tuh sebenarnya sambelnya. Sambelnya itu banyak pilihannya. Jadi kalau misalnya suka seafood ada udang. Oh, sambelnya yang sambel seafood gitu? Iya. Terus ada sambal paru, sambal cumi, sambal tongkol, terus sambal apa lagi ya? Osengannya sih ayam Iya, suwir, ayam suwir, gitu-gitu. kulit, Ya, banyak. Itu yang bikin ininya siapa, Beh? Yang bikin menunya Abdi, kan aku collab sama Chef Abdi kan? Chef Abdi ya? Ya, sama Chef Abdi. Terus partner aku kan bertiga nih, Nanang, Abdi, sama aku gitu. Okay. Jadi aku spesial untuk apa namanya? Promo gitu, marketing. Iya, iya. Terus yang Nanang ini dia mengurusi manajemen, karena kita nggak paham juga kan manajemennya. Abdi yang bertanggung jawab untuk menu. Iya. Begitu. Kan ada dua nih, dua-duanya Abdi. Resepnya kan sama semuanya. Oh, oke. Gitu. Jadi ininya sih operatornya bisa siapa aja. Iya. Operator bisa siapa aja. Jadi dia bertanggung jawab ada resep baru. Resep baru ini nanti dimudahkan lah SOP-nya supaya orang bisa membuatnya. Gitu. Yang ini udah berapa? Baru seminggu ya? Ya, seminggu lah kira-kira. Belum nyampe ya? Belum nyampe lah. Hari Minggu kemarin. Responnya gimana? Ya kalau yang di sini? Oh iya, alhamdulillah juga ya. sini rame. Alhamdulillah rame. Tempatnya pun sebenarnya strategis ya. Iya. Dan lebih lega kan daripada di Sunter kan. Jadi orang juga makannya banyak orang-orang kantor juga kan makan siang gitu. Lebih lega. Iya. Ntar gue mau ke sana habis. Ya. Habis ini gue ditunggu nanti aku di sana juga. Lo ada di sana ya? Iya. Iya. Alhamdulillah hari. Beh, lo mau ngomong apa sama Fatih nih setelah sekian lama? Ngomong apa ya? Rasa terima kasih. Lo pernah nyampein gak sih? Kayaknya kita sebagai sebagai laki-laki emang suka lupa dia ngomong makasih sama bini dah. Makasih ya? Iya gitu maksudnya. Terakhir kali aku bilang makasih waktu apa? Kayak ngambilin charger gitu kan, makasih. Ada lupa sih memang. Ada aku bilang makasih gitu aja kan. Makasih refleks ya. Kalau itu makasih refleks. Terima kasih. Iya, kalau tolong. Iya, itu kan makasih dalam tuh enggak lah. Enggak pernah lah. Makasih dalam tuh yang betul-betul makasih ya kayaknya karena emang kita bukan enggak kayak gitu ya. Enggak. Iya. Dia nanti kayak gitu apa sih gitu. Iya. Kayaknya gue juga jarang banget ya makasih gitu. Ngomong sering makasih sering, kayak misalnya saja thank you gitu-gitu kan biasa. Cuman kalau kayak dalam kayak di sinetron tiba-tiba hening terus melo enggak lah. Terus tiba-tiba ada bunga. Betul, enggak kali bunga juga enggak. Enggak romantis emang ya? Enggak. Aku enggak suka perayaan, Cing. Dari dulu juga nggak suka perayaan. Ulang tahun kalau raya? Ya, aku ulang tahun nggak suka dirayain. Terus jadi sebenarnya itu yang anniversary juga aku nggak. Awal adaptasinya itu karena kalau aku mungkin di rumah kayak ulang tahun jam 12 gitu-gitu ya pakai kue. Kalau dia emang enggak. Jadi emang perubahan waktu pas awal-awal waktu pacaran sih iya ya waktu itu. Tapi waktu pas ya, sudah kan nikah juga gara-gara dia ikut. Ini. Iya, dia ikuti nggak anniversary apa gitu-gitu nggak. Nggak dirayain sama sekali? Iya. Sama sekali. Sekedar kue doang? Enggak. Untuk ini selamat ya gitu nggak juga? Enggak juga. Ya paling makan. Ya paling gitu. cuma hari ini kita berseri. Oh ya iya. Mana makan lah yuk gitu doang gitu dah. Gitu. Makan enggak. Terima kasih Fatih telah menemani kita. Bini emang gitu ke bini, Be. Bini emang gitu. Oh ya gitu ya? Iya. Mager kan? Iya. Kado-kadoan. Kado ulang tahun nggak ada? Enggak. Bini lo ulang tahun lo nggak kasih kado? Enggak. Uang? Enggak. Jadi kapan misalnya aku lagi ada duit nih. Kemarin dia misalnya ayolah ulang tahun gitu. Enggak. Merenge-renge. Terus lagi ada uang. Bukan tanggalnya dong. Kamu masih lama ya? Udah sekarang aja. Ngomong lagi ada duit nih. Iya, dia kayak misalnya kode-kode merengek-rengek yang beli tas lah ini. Udah aku diem aja. Nanti kalau pada duit mana udah sekarang kemarin ambil udah gitu. Tapi nggak pada saat nggak kayak gitu. Nggak pada saat harus gitu di ulang tahun beli kado nggak. Tapi kalau dia masih sekali-sekali kayak misalnya ulang tahun tiba-tiba dibeliinnya gitu. Iya masih ada gitu sih. Cuman emang kalau kue gitu udah nggak. Ke anak-anak juga kamu jangan dibiasain ya anak-anak ini.
Kenapa itu lo nggak suka perayaan-perayaan gitu? Aku takut kecewa ketika kita ngasih perayaan dari kecil, anak-anak aku ketika nanti kita suatu saat tidak merayakan, ada timbul kecewa gitu loh, karena dia ngasih harapan besar kan. Karena udah kebiasaan dari kecil kita rayain, ketika kita nggak rayain jadi timbul kayak mama kayaknya nggak perhatian deh, mama kayaknya nggak sayang deh, gitu jadinya. Takut itu sih. Walaupun cuman lingkup keluarga, gue juga nggak pernah ngerayain, maksudnya jadi ngundang teman-teman kalau anak gue gitu. Ya dirayain pagi-pagi berempat aja gue nih selamat ulang tahun. Oh gitu. Kalau itu iya. Oh iya. Kalau itu iya. Iya, kayak misalnya anak aku kemarin ulang tahun, kamu ulang tahun ya. Iya, iya. Tapi tidak perayaan. Perayaan tuh kayak misalnya gara-gara ulang tahun kita keluar makan-makan spesial. Walaupun cuma sama keluarga. Iya sih. Walaupun cuma sama keluarga, ya paling kita ulang tahun makan ya selamat ya gitu. Tapi nggak sampai ngundang orang misalnya. Iya, ngundang orang enggak ya. Atau misalnya kayak bawa kue, doa bersama, terus kayak misalnya ya gitulah, nggak ada yang ini, nggak ada yang spesial. Iya, paling cuma ya untuk sekedar mengingatkan bahwa kita orang tua ingat ini adalah ulang tahun anaknya gitu ya. Iya, takut menjadi sama kayak ini juga, kayak misalnya hampers lebaran. Iya. Hampers lebaran tuh aku udah bilang sama istri, dari awal kita niatnya tuh kalau mau ngasih hampers ya memang mau ngasih, jangan berharap balik. Iya. Kadang-kadang kalau misalnya orang ngasih hampers kan jadi beban sama kita. Aduh kita harus balik ya. Harus balik nih. Iya. Nah, jadi waktu itu pernah waktu Covid itu hampir semua kawan-kawan artis semua hampers di rumah rame lah. Terus untuk memutus itu supaya tidak ada beban sama aku, mereka kasih, kita ucapin, tapi jangan satupun ada kita bales kirim. Gitu. Bener, terbukti. Bulan tahun berikutnya nggak ada yang kirim lagi. Berarti kan memang itu menjadi suatu budaya untuk saling bales. Iya. Aku nggak mau jadi beban gitu loh. Kalau memang orang mau ngasih karena tulus, bukan karena mau berharap dibales. Iya, terbukti kok. Waktu aku nggak kirim, ada juga yang masih ngirim, tapi hampir setengahnya nggak ngirim. Nggak ngirim lagi. Iya. Nggak dibalas sama Babe nih gitu. Termasuk waktu aku ada dadar beredar, itu waktu kemarin, bukan dadar ya, yang kita bikin hampers. High Glow, karena aku ada minuman fiber, High Glow. Terus temen mitra aku, partner bilang, kita mau bikin hampers nggak untuk apa? Kalau ada budgetnya nggak apa-apa, aku kirimin tuh High Glow, teman-teman. Bener, yang aku kirimin itu langsung dia, di rumah nggak? Aku mau balas hampers nih, nggak perlu, jangan, nggak usah. Padahal kita nggak ya? Iya, jangan, nggak usah. Kita bukan mau minta itu, memang mau ngirim. Ini bukan hampers, sekaligus buat nyobain gitu aja. Terbukti kok, kita ngirim hampers pasti langsung ditanya, minta alamat dulu dong, mau mungkin mereka nggak enak yang gitu kemarin, kan. gitu. Mau balikin hampers yang lo kirim. Iya. Soalnya udah kita cobain nih, ada sisa buat lo aja ya, Be. Iya. Perasaannya rupanya. Kayak ulang tahun kan, kalau udah biasa dikasih kado, ketika ngasih kado jadi gitu. Iya. Takut kecewa gitu. Lo nggak mau yang ngeribetin perasaan ya? Mau membebani perasaan lo tuh nggak mau ya? Nggak mau. Karena dia kayak gitu waktu aku pacaran dulu. Ketika dia ulang tahun nggak aku kasih kado nggak diucapin gitu, kan dia lupa. Marahnya tuh marah lebay gitu loh. Menurutku cuman perkara nggak ngucapin marah lebay tuh. Kayak beda ini kan, beda kultur. Misalnya dari keluarga aku kayak gini, dia kayak gini, jadi ya masih itu. Sekarang sih udah dia memang tipenya gitu. Malah lo Fatih yang menyesuaikan. Iya. Bukan artinya nggak perhatian gitu ya, yang kayak gitu-gitu. Memang nggak terbiasa aja gitu ya. Minta misalnya dia lagi ada rezeki, nggak pernah nolak gitu, tetap terpenuhi. Cuman emang dia nggak mau yang saat momen-momen gitu tuh dia nggak gitu. Kan bikin orang berharap kan. Ulang tahun tuh jadi hari yang kita berharap, aduh ada surprise nggak ya, aduh dapat kado nggak ya, aduh kok dia nggak ngucapin apa dia udah nggak sayang gitu-gitu, jadi membuang hal-hal pikiran kayak gitu. Mending gue bilang aku nggak mau ngucapin udah. Jadi kan memang hari-hari santai aja kan. Nggak mau ngerayain begitu. Dia sampai saat ini juga belum pernah ngerayain khusus anniversary. Enggak. Biasa ngucapin aja udah gitu. Nggak pernah. Ngucapin selamat anniversary ya gitu, sama nomor rekening dah. Gitu langsung dibawanya. Masa nggak hafal nomor rekening? Enggak, itu di kontak infak sekarang juga udah pakai rekening Pak. Iya, sekarang udah pakai QRIS. Iya. Kris bacanya betul. Iya. Krismanto. Kris Dayanto.
Nah, ke depan rencana apaan lagi, Be? Lo bisnis lo memang orangnya senang berbisnis ya, Be? Senang berbisnis gitu ya? Mencoba sesuatu gitu, senang mencoba. Waktu itu yang sama Pak Hen, Mas Hendy. Mas Hendy, ya. Mas Hendy kita buka Sempatin. Iya, Sempatin ya. Nah, terus diajak kan aku nggak bisa bisnis F&B nih, bilang gitu. Nggak apa-apa kan, manajemennya kita segala macam, Babe fokus di marketing gitu. Oke, berjalan rupanya hasilnya tidak sesuai yang diharapkan lah ibaratnya kan. Setahun aja tuh langsung sepi karena memang bahan baku juga susah. Terus banyak belajar lah dari Sempatin itu. Oh, ternyata dulu aku waktu bisnis masalah tempat juga nggak terlalu pede lah. Aku mikirnya kan sekarang hidden gem kan banyak itu apa lah, hidden gem ya. Hidden gem sekarang orang nongkrong nggak perlu lagi lokasi, kalau memang enak dan terkenal datang. Kepedean betul-betul hidden, nggak ada yang datang. Sampai lo suka nyasar juga. Jadi aku dulu kayak nggak ada tuh dimanapun tempatnya pasti didatangin orang kalau enak. Ternyata pengaruh besar, tempat tuh pengaruh besar. Walaupun makanan udah terkenal, gitu-gitulah aku mikirnya. Tutup banyak tutup. Habis itu buka apa lagi lo? Usaha apa lagi? Habis itu liquid udah sebelumnya. Ya habis liquid. Tisik kafe. Yang di Medan. Kafe itu yang sampai sekarang jalan. Ya, yang sebulan lumayan lah segitu. Itu kopi shop. Kawan ngajak, ayo bikin yuk kopi. Ayo gimana skemanya? Aku nggak ngopi nih, aku bilang. Nggak ngerti, teman aku kebetulan anaknya kopi kali nih. Jadi memang puisi-puisi senja, kurus, jangki, kopi lah, anak kopi. Ya udah aku percaya nih karena dia anak kopi. Invest, masuk, alhamdulillah berjalan rame, disupport juga. Nah, habis itu kayak banyak lah kayak minuman serat fiber. Iya, ini minuman serat fiber, kolagen. Terus dia pernah mau buka jilbab, aku support juga jualan jilbab. Online, baju tidur. Walaupun bisnya tidur semua dia. Abis produksi ketiga kok ini ya. Baju tidur, jilbab malakin Denny Cagur lagi podcast ini. Kalau Cing Abdul kita masih jualan, aku suruh beli jilbab. Jadi podcast di tempat siapa namanya Mas kayak Eko. Mas Eko, suruh beli gitu-gitu. Nah, sekarang ini lagi konsen di Dadar Beredar aja. Di Dadar Beredar sama High Glow. High Glow itu maksudnya lo sebagai BA atau sebagai bikin minum? Jadi temen tuh ada yang dia ahli gizi. Ahli gizi, terus suaminya juga dokter kandungan. Mereka tuh lagi merancang minuman serat. Minuman serat yang bisa diminum buat ibu hamil, buat menyusui ya. Iya, karena ada asam folat. Iya, buat menyusui. Buat mancarin BAB. Buat melancarkan BAB. Jadi banyak untuk perempuan atau semua laki-laki? Aku minum. Lo minum ini? Iya. Udah berapa lama? Setahun lah ya. Belum lah, belum ya? sampai lah, dari Maret gitu. Oh, dari Maret. Oh ya, dari Maret. Itu yang kalau kita minum malam, paginya banyak, tapi nggak bikin sakit perut. Itu yang aku nggak bikin mules dulu. Atau berkali-kali gitu nggak. Gitu. Kan gue ada tuh minum ya apa atau mereknya gue lupa juga. Tapi paginya nggak kekontrol tuh. Iya, enggak. Kalau ini enggak. Dia tuh kayak kita mau boker biasa aja, kayak mau boker, tapi boker jadi banyak, jadi perut tuh benar-benar kosong gitu. Iya, jadi kayak habis makan malam banyak. Usus apa semua keluar. Semua ya. Itu sangat membantu waktu aku diet. Aku kan diet. Minum itu tuh jadi betul-betul kosong gitu loh perutnya. Pakai itu enak tuh. Nah, karena aku yakin lagi dia seorang dokter dan ahli gizi kan, makanya aku jadi lebih yakin. Jadi kayak ditawarin, ya udah masuk deh. Ya udah aku masuk deh, chip in juga biar ada saham juga di situ. Akhirnya masuk kerjasama kita. Sampai saat ini masih jalan. Masih. Belinya di mana? High Glow itu? Masih online. Masih online di Shopee. Masih di online. Kemarin waktu aku sakit di rumah sakit, itu aku seminggu nggak boker. Padahal dikasih obat sama dokter tuh, obat pelancar juga, nggak boker-boker. Terus aku bilang, dok, aku ada biasa minum fiber, minum ini. Terus dia baca kandungan segala macam. Boleh minum itu. Padahal lagi parah-parahnya minum itu aman berarti memang. Dan bisa? Berak.
Tapi sakit karena pembukaannya kan Iya. Udah rapet ya. Udah rapet ya. Awalnya dulu udah rapet. Iya. Perih itu ya. Perih, Pak. Robek lah 2 cm. Iya. Minumnya gimana tuh? Malam doang diminum? Malam, jadi terserah. Pokoknya dia 7 jam. Efeknya 7 jam. Habis 7 jam habis minum baru? Ya, baru tidur sih kita biasanya. pengen boker. Jadi kalau misalnya, jadi aku kan waktu diet makan tuh cuman 1 hari sekali siang doang. Nah habis makan siang langsung minum itu biar langsung keluar gitu loh. Nggak cuman singgah doang dia. Jadi langsung di apa ibaratnya diikat sama dia. Jadi kalau kita makan lemak juga dia agak-agak apa namanya Indomie Bangladesh lah, agak berminyak gitu. Jadi begitu dia. Agak-agak minyak-minyak. Agak minyak-minyak. Iya. Keluar. Sampai sekarang lo masih ini? Masih kalau minum itu. Kalau nggak minum ntar jadi keras nggak boker? Enggak, karena dia ada probiotik. Itu sempat dibahas sama dokternya. Betul, karena gue juga pernah merasakan tuh. Iya, jadi begitu nggak minum ini kok jadi keras gitu. Jadi ini kan udah cetakan ketiga ya. Iya. Cetakan pertama itu waktu aku minum, setelah nggak minum 3 hari nggak boker. Nah iya itu. Iya, karena jadi lancar. Itu. Nah, betul, terus aku bilang sama dokter, sama dia, Dok, ini aku habis ini kenapa ya gini-gini. Terus dia kaji lagi kan, masa sih gitu. Kok aku enggak ya, tapi mungkin dia karena, jadi tiap orang beda-beda. Beda-beda, ya. Aku kasih temanku, kayak si Oki Rengga aku kasih. Be, enak kali Be, lancar gini. Habis kan barangnya, habis itu dia nggak beli lagi nih. Be, nggak boker-boker aku. Rupanya sakau boker. Iya, jual narkoba. Aku harus beli lagi nih. Enggak, aku bilang. Nah, terus aku tanya, aku kan belum pernah nyoba. Akhirnya aku nggak minum. Oh iya ya. Aku tanya istri aku, enggak. Dia biasa. Lancar, dia biasa. Terus aku tanya sama mbak-mbak di rumah, aku tanya, kamu lancar nggak? Lancar Mas, coba nggak usah minum, besoknya seminggu. Tiap hari. Nah jadi efeknya beda-beda. Tapi tetap ada keluhan itu. Betul. Aku tanya sama dokter, Dok, ini kita harus ini nih karena takutnya disangka jadi orang takut makanya. Iya. Kalau nggak makan jadi ketergantungan. Baru dia bilang, oh iya coba kita kaji. Nah ternyata dapatlah masalahnya. Jadi masalahnya adalah harus ditambahkan probiotik di dalam itu kandungannya. Jadi kita ngerubah lagi tuh BPOM-nya segala macam untuk dimasukkan probiotik itu. Probiotik itu gunanya untuk kayak apa ya? Kayak bakteri baik. Iya, jadi nggak. Jadi karena itu seratnya bagus, dia mengeluarkan kotoran bersama bakteri-bakteri baiknya. Oke. Jadi ketika nggak minum itu, bakteri baiknya ini kan udah kosong kan, jadi nggak mencerna. Ya, jadi nggak bikin halus sisa-sisa untuk dibokerin ya. Nah, akhirnya dikasihlah probiotik itu isinya. Sekarang alhamdulillah setelah pakai itu aman. Maksudnya kalau lagi nggak minum, misalnya stok kita habis gitu, ya nggak apa-apa. Cuman tidak sebanyak seperti biasanya. Betul. Ya, itu aja. Tapi nggak jadi tertahan. Tapi nggak jadi keras atau malah jadi sembelit enggak. Iya. Ini udah cetakan ketiga, maksudnya udah produksi ketiga. Iya. Kalau mau ini hanya di apa namanya? High Glow. Kerja sama MS Glow. Enggak. HIGLO gitu. Highglow.id. Highglow.id. Di Instagramnya juga ada tuh. Ada Instagramnya, ada di Shopee, di TikTok Live juga. Alhamdulillah juga itu baru-baru kita muncul lumayan cepet ya, penjualannya udah lumayan lah. Tapi biasanya kayak gitu relatif mahal harganya. Oh enggak, justru jadi tuh kemarin tuh kan memang kita. Gue beli tuh mahal tuh istri gue. Kan aku juga memang minum fiber kan, makanya waktu pas dia bilang itu jadi kayak bersambut, oh iya aku juga mau nih karena aku minum, gitu kan. Terus tapi aku keluhannya adalah mahal aku bilang. Betul, karena kalau untuk dipakai konsumsi jangka panjang kan pasti kita kan pasti mau ada stok terus kan di rumah. Misalnya 14 atau 12 biji 300.000 ya lumayan mahal lah aku bilang gitu kan. Apalagi kalau dipakai setiap hari 12 hari habis gitu. Jadi sama dia tuh memang kita rancang tuh HPP-nya kualitasnya yang bagus karena dia juga tipe kalau dokternya yang juga nggak mau yang abal-abal karena dia minum juga kan, kita kan minum juga nggak mau yang bagus tapi harganya kita tetap relatif masuk ya gitu kan. Jadi harga cuma 165.000 untuk 10 saset, 1 box. 1 box berarti 10 hari tuh 165.000. Berarti berapa? 16 ribuan. 16 ribuan 1 saset. Kalau yang mahal tuh emang berapa? Lebih mahal 325 gitu sih biasanya. Ini yang ini bukan sih gue
suka lewat tuh di ini yang dilewat di Instagram gue yang ada orang 16.000 lo bilang mahal. Coba lo makan nasi uduk yang gitu-gitu tuh. Enggak. Beda. Enggak. Apa itu? Hoto itu apa? Minuman itu juga buat asam lambung. Oh, buat pagi itu dia. Itu dia buat pagi. Ya. Kalau kita kemarin kampanyenya kita bikin kompetisi diet seluruh Indonesia, tapi kita pilih 15 orang peserta. Ya. Udah berjalan, kita kasih waktu challenge 3 bulan. Selama 3 bulan siapa yang paling kurus dia yang menang. Nggak ada aturan. Minimal 10 ya? Iya, minimal 10 kilo turunnya. Nah, dikasih konsumsi itu. Dikasih kita support itu sama ada ininya juga, obat dietnya juga, High Glow Slim. Nah, yang menang juara 1 itu 22 kilo ya. 25. Ada di YouTube juga itu. 22 ya? 3 bulan 22 kilo? Iya. 3 bulan. Masih gede juga orangnya, Be. Masih gede karena memang bengkak. Dia kan memang bengkak kan. Jadi 22 kilo tuh lengan kanannya aja sih yang begitu. Goblok. Kita sampai beli timbangan yang beras yang gede itu loh. Timbangan biasa udah nggak muat. Udah nggak muat ininya ya? Nggak muat. Karena dia hampir 200 kan. Wah, parah sih. Jadi dia turun 22 kilo tanpa olahraga karena dia memang gendut sekali itu. Nggak bisa gerak gitu. Nggak bisa gerak. Sulit gerak. Iya, jadi dia turun 22 kilo tanpa olahraga. Kalau yang lainnya tuh baru menyusul 18 kilo, 16 kilo, juara 2, juara 3. Iya. Dengan paket si High Glow itu? Iya, dapat minuman fiber sama minuman diet, obat diet. Cuma yang lainnya juga ada yang olahraga ya, tapi tetap inilah mereka tetap makannya mungkin dijaga kan. Dijaga, iya. Isi kalori. Hah? Ya kan ada motivasi kan. Iya. Jadi ada hadiahnya. Ada hadiahnya. 20 juta lumayan. Udah kurus. Dapat duit 20 juta. Disupport juga kan itunya kan, fibernya kan. Fibernya disupport untuk 3 bulan ya. 3 bulan. Kalau yang si obat dietnya itu lebih ke ini sih, lebih kayak penahan nafsu makan. Penahan nafsu makan. Jadi makannya tuh memang sebelum makan. Oh, jadi makannya akan banyak ya? 1 jam sebelum makan, jadi kita nggak merasa lapar. Jadi tetap makan, tapi udah cukup gitu. Misalnya kayak kalau kita kan sukanya sulitnya kan nahan nafsu. Iya. Jadi itu minum itu, baru makan, cukupnya udah kenyang ya. Iya, dan itu juga karena dia dokter ini yang rancangnya juga nggak bikin deg-degan. Karena biasanya obat diet itu berdebar, jantung berdebar, apa segala macam ini. Kayak ada kandungan ampet katanya. Iya. Jadi berdebar terus. Karena ini semuanya BPOM, semuanya halal MUI. Oh gitu. Diurus semuanya. BPOM halal juga udah semua. Udah semua. Si dadar beredar lu urus gak halalnya? Lagi mau diurus, cuman nggak tahu apa bisa apa nggak karena bermasalah di nama kemarin itu. Maksudnya? Karena namanya kan pakai dadar binal, dadar nakal gitu-gitu. Aku kan lupanya nama menunya halal itu juga nama juga diperhatikan. Kayak apa ya? Kayak sambal setan gitu-gitu. Sambal setan tuh susah itu untuk mendapatkan sertifikat halal ya. Namanya kan setan haram kan? Iya. Masa setan halal ya? Iya. Iya, dia nama menunya nasi binal telur dadar gitu. Jadi itu masih kita ini juga tuh. Nama kalah di nama. Makanya kalau kita mau sertifikat halal jangan nama aneh-aneh lah. Deh. Setan lah, binal lah apa. Jadi bukan si brandnya yang dihalalin, apa varian-variannya juga? Semua termasuk namanya. Oh, iya. Diperhatikan sampai situ. Iya. Kalau dadar beredarnya ini maksudnya kemana-mana. Oh, dadar ini suatu saat akan beredar kemana-mana. Doa. Amin. Karena kan yang pertama kan doa juga, sempatin. Iya, tolonglah orang yang nggak sempat. Iya, itu sempatin tuh kayak tolonglah sempatin gitu ya. Kalau nggak sempet ya nggak apa-apa. Iya. Akhirnya banyak yang nggak sempat juga. Banyak yang nggak sempat ya. Udah keburu tutup ya. Iya. Kalau sekarang dadar beredar ya, elunya yang beredar ya. Harus beredar kemana-mana. Gitu aja. Ada filosofinya. Iya. Mudah-mudahan banyak. Udah ada rencana untuk buka di beberapa tempat. Udah. Ini dadar beredar, alhamdulillahnya sudah sampai Juli 2024. Jadi setiap bulan kita buka 2. Wancai. Gitu. Jadi udah 20 ya. Sampai Juli 2024. Iya. 19 sih yang masuk gitu. Yang udah DP gitu, Cing. Maksudnya itu yang udah DP tuh lo franchise gitu? Iya. Jadi udah ngantri ini kita tinggal ngantri aja kayak nanti ini akhir bulan ini Jogja.
nanti bulan depannya Batam, bulan depannya jadi sebulan 2 buka gitu. Iya. Kan si Tretan tuh termasuk berhasil ya, si Bebek itu ya. Betul. Lu juga ini nggak ada konsul-konsul nggak sama? Ya kita konsultasi sering ngomong, bahkan kayak misalnya bercanda-bercandaan, yuk kita bikin gimmick apa nih, bebek vs telur, mana lebih kolesterol gitu kan, kok kolesterol bebek atau apa, atau bikin ya entah collab atau apa itu nanti kita ini. Iya. Gitu. Tapi memang harus konsisten ya, yang gini-gini ya. Istiqomah lah gitu ya pada saat. Terutama di pelayanan juga, pelayanan rasa itu sih. Iya. Gitu. Kalau ininya apa namanya, kreatif, apa namanya, promonya udah lo pikirin pasti itu tanggung jawab aku kan. Jadi itu memang 100% tanggung jawab lo. Iya, jadi kita bertiga ini memang ada perannya masing-masing gitu. Jadi kalau misalnya promonya nggak kenceng apa ya, aku yang disalahin gimana sebagai ini gitu. Begitu juga kalau misalnya makanan ada komplain nggak enak, aku bisa negor chef. Kalau misalnya manajemennya nggak bagus atau apa, aku negor gitu. Jadi kita saling punya tanggung jawab lah masing-masing. Iya. Yang di Pejaten ini kapasitas berapa, Beh? Orang bisa makan di situ? Kayaknya 50-an deh. 50-an bisa. 50-an. Itu bentuknya food court ya? Atau lo sendiri? Lo sendiri. 50 di tempat lo sendiri itu? Iya. Tapi modelnya model makan yang nggak enak nongkrong tuh, karena pasti rame, panas. Jadi memang berganti terus. Setiap makan pasti diliatin orang tuh karena rame. Jadi cabut, berputar terus lah. Dan penuh pada saat malam atau siang biasanya? Biasanya jam makan siang, nanti baru agak lowong lagi tuh sekitar jam 2:30 agak lowong ya. Baru kalau mulai ngantri tuh malam sama siang. Makan siang, makan malam tuh ngantri pasti. Habis maghrib udah ngantri deh tuh. Mulai itu. Sampai kan kita tutupnya jam 1 kan. Iya. Tapi kadang-kadang orang jadi nafsu makan karena ramenya orang gitu. Iya. Jadi nafsu makan kita jadi tambah terpicu gitu ngeliat orang. Aku juga heran, makanya kayak di Sunter itu kita makan itu panasnya minta ampun. Orang habis makan di situ pasti baju basah. Iya. Udah pedes ya. Dan asap. Asap nggak bisa diakalin karena tempatnya kecil, ruko. Kita goreng-goreng. Jadi meriah makan di Sunter tuh batuk-batuk apa, tapi ramenya alhamdulillah. Orang balik lagi alhamdulillah. Jadi aku tanya kadang-kadang, iya nggak apa-apa Mas Babe, antrinya seru, rame-rame apa, ada sensasi itunya tuh. Iya. Kayak warung bakso, mie ayam tuh nggak enak kalau AC. Makannya tuh nggak enak kalau di tempat AC. Kayak ada ininya ya, kayak ada apa, kayak kita mikir ini lebih enak emang makannya gitu. Iya. Gitu. Kalau gue yang rasanya mie ayam atau bakso kalau makan sama di tempat AC kurang. Yang menguntungkan di Dadar Bredar itu, yang menguntungkan tuh penghasilan dari minumannya, karena kita pedesnya minta ampun. Jadi orang rata-rata pasti 2 minumnya. Emang itu strateginya? Iya, jadi minum pasti 2. Minuman jadi atau bikin lagi? Kayak lo jual teh botol atau gitu? Ada, tapi di minuman bikin juga ada. Oh, minuman bikin juga ada? Es teh manis, kayak coklat atau apa gitu tuh ada. Cincau, apa ada. Iya. Dan minimal orang minuman air mineral 1. Air mineral kan kita botolan bayar kan. Iya. Jadi air mineral sama minuman berasanya pasti minimal 2 minum karena pedes. Iya. Gitu. Jadi turunannya malah mungkin bisa lebih menguntungkan ya? Iya, betul. Iya. Gitu. Pinter bisnis ya orang sekarang. Iya. Ya, tapi seminggu ini udah termasuk targetnya terlewati nih. Seminggu ini. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Hari-hariannya udah. Sampai berapa porsi habisnya, Bes? Sejauh ini yang di Pejaten? Kalau ngitung dari telur sih, telur tuh bisa habis 1.500. Buset, sehari? Per hari. Berarti kira-kira orangnya segituan juga lah yang datang. Tapi kan sekali silih berganti. Iya. Banyak banget 1.000 ya? Banyak, Cing, banyak. Kayak pesta aja, gimana kalau pesta kan 1.000 orang yang datang dari pagi sampai, karena bukanya dari jam 10 sampai jam 1 malam. 10 sampai jam 1 malam. Betul-betul rame. 1.000 lu ngambil ininya dari mana tuh? Ada ini Ada supplier udah pasti aman tuh? Aman, telur aman. Telur pasti aman ya? 1.000? Telur aman. Aman, kita memang ada itu. Aman. Nanti mereka dulu sempet yang deg-degan tuh daun pisang kan di Jakarta agak lumayan. Karena lo makannya pakai daun pisang. Tapi sekarang kita udah dapat supplier yang memang dia supply-nya pasti ada. Pasti ada dan bisa ngirim. Itu masaknya dadakan ya, Be? Maksudnya bukan udah ada menu, ada pesan tinggal ini harus dimasak dulu semua satu-satu. Oh enggak, sudah tinggal ambil doang. Ada di situ. Tadi kalau misalnya udah mau habis baru ya. Iya, kalau masih. Gitu.
Jadi ada waktu anget, ada waktu Oh enggak, hangat semua. Akan hangat semua terus. Karena kan dia di stainless steel kan. Di bawahnya api. Oh. Bawahnya api tetap. Jadi selalu hangat. Selalu hangat, nggak mungkin enggak. Iya. Nah, Di Pejaten mau online ya? Online, Ada betul. online. Ada Online tapi online-nya. on off juga. kenapa? Pejaten maksudnya di belum online-nya belum ada? On off juga karena masih satu kasirnya aku upayakan supaya 2 kasir. Iya, jadi misalnya kayak dari Gojek beda gitu. Beda gitu Jadi ya yang harusnya. online harusnya beda kasir. Karena mau nggak mau kalau online tetap harus ngantri kan. Ngantri, iya. Males orang ngambilnya. Kalau online kan kalau ojek ngambil Iya, kelamaan. Mereka kasihan juga. marah. Kasihan juga Mereka ya. kasihan juga Kasihan. kan, ngantri lama gitu. Iya. Wah, seru juga. Nanti gue kesana jam 3 nih habis ini nih. Siap. Yang paling enak apa? Kalau lo, Beh? Urutannya nomor 1 itu bukan selera aku sih, paru. Oh, paru ya? Iya. Kalau gue udah ngetekin ayam suwir nih. Oh ya, ayam suwir juga termasuk. Cumi. Cumi juga? Cumi, ayam suwir. Jadi paru, cumi, ayam suwir urutannya tuh. Udang agak ke bawah sih urutannya. Seafood itu? Iya. Udang tuh termasuk seafood? Seafood, ya udang. Oh, iya. Kulit juga banyak ya? Kulit juga banyak, itu aku nggak nyangka tuh. Karena aku berdebat juga. Karena aku tim kulit kering kan. Iya. Partner aku tuh tim kulit basah. Iya. Nah ternyata di penjualan lumayan oke. Lumayan. Yang basah? Kulit basah, iya. Jadi yang kayak kulit sunat itu loh, kenyal-kenyal putih. Pucuk. Baru mau dicoba kata Iya. Ujung kulup ya, ujung kulup. Kulup. Agak gurih kan dia tuh. Iya. Kenyal gurih gitu Kenyal ya. tuh udah cuci tangan baunya nggak hilang. Gitu. Jadi ya makanya aku nggak bisa nggak bisa mikirin selera aku aja. Betul. Ya, Jadi kayak misalnya aku suka telur yang tebel. Aku maunya dadar beredar nih telurnya tebel. Tapi partner aku bilang menurut survei segala macam orang suka telur yang kering. Iya. Yang kering kriuk lah. Iya. Lagi tren bener rame. Jadi ya udah kadang-kadang aku ngalah, kadang-kadang aku ini gitu. Iya. Aku aja sebagai yang pemakan sambal aja sebenarnya dadar beredar menurut aku kepedesan. Tapi kata dia orang Indonesia tuh pedesnya harus lebay, kalau enggak jadi nanggung katanya. Iya ternyata nanya kan kepedesan enggak masih aman gitu. Ini ada level-levelnya pedesnya? Enggak ada. Jadi rata semua. Pedes gila aja. Waduh. Jadi si chef ini juga kan dia pengalaman kan. Babe dia juga seorang food vlogger. Jadi dia bilang lihat aja di food vlogger atau di review-review makanan yang penontonnya jutaan tuh yang berhubungan dengan pedes-pedes kata dia. Jadi kita harus main di sambel. Ya udah aku ikutin, ternyata bener. Pedes ya? Orang tuh hampir yang kesana semua, nah ini baru pedes sampai berkeringat sampai gatel gitu. Makanya kan kayak ya kita sebut merek aja lah kayak mie gacoan, kayak apa itu kan antri-antri semua pedesnya juga gila-gila. Iya, mie gacoan juga di mana-mana ya sekarang. Iya, rame juga gitu. Itu karena pedes. Pedes. Dan murah ya kan. Pedes dan murah. Pasar itu yang mau kita ambil. Kalau pasar mie-nya itu, pasar nasinya ini nih gitu. Lu kamu murah berapa harganya emang? 13.000. Iya, 13.000 sama itunya. Rata 13.000 semua? Enggak, 13.000 tuh nasi, telur, dapat sambal, dapat selada goreng kayak bayam goreng gitu. Baru sambalnya ada 2 dapat. Gitu. Ininya apa namanya? Kalau nambah lauknya tambah tinggal 10.000. Misalnya tambah cumi tambah 10.000, jadi 23.000. Yang mahal agak daging, misalnya daging 13.000. Dagingnya daging short plate gitu. Short plate gitu. Iya. Wah udah pas aja nih. Nice. Oke lah kalau begitu. Terima kasih ya Babe, Fatih. Siap. Sehat terus Babe. Mudah-mudahan segera dapat program yang bagus dan pulih total. Amin. Tidak kembali lagi ke sakitnya. Ya, betul. Mudah-mudahan berkah juga dadar beredar. Amin. Terima kasih sekali lagi Fatih dan Babe. Oke, sampai ketemu lagi di wawancara dengan tamu berikutnya.